Shalom, kami mohon kepada para jemaat agar yang di belakang boleh maju ke depan. Ayo kita isi bangku yang bagian depan. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Dari utara ke selatan.
Allah Bapa, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu dalam bait-Mu, seperti namamu, ya Allah. Demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami, agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada ibadah Minggu hari ini yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam nama anak-Mu kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita dan berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami untuk keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Darmi buria dia songon hapasma Odu maroko sai tai dia tuo ai kami Dengarkanlah firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah minggu hari ini, tertulis dalam kitab Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kami sebab
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kor. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita, selamat mengikuti ibadah kita pada sore hari ini. Warta Jemaat 1. Nama minggu hari ini Minggu tanggal 16 Juli 2023 adalah Minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan topik minggu
pemeliharaan Allah bagi umatnya. 2. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 16 Juli 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Julpina Situmeang, Ibu Yeni Indah Sari Boru Pasaribu, beserta 1 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Alamat: Jalan Salak, Harapan Jaya, wilayah Sion. Pindah dari HKBP Pargaringan, Resort Kolang Distrik 9 Sibolga, Tapanuli Tengah, Nias. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja kita ini. 4. Pembekalan Parhalado. Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan Rabu tanggal 19 Juli 2023 bertempat di Puri Ayuda Resort Bogor, Jawa Barat. Gereja kita akan melaksanakan pembekalan kepada Parhalado dan keluarga. Marilah kita doakan agar pembekalan Parhalado tersebut dapat berjalan dengan baik dan semakin memotivasi Parhalado untuk menghidupi tugas pelayanannya sebagai hamba Tuhan. 5. Pertanyaan wilayah. Diberitahukan kepada seluruh jemaat pertanyaan wilayah hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 dan Rabu tanggal 19 Juli 2023 diliburkan. 6. Persembahan bulanan atau tahunan dan diakoni sosial. Melalui warta jemaat ini, gereja kita mengingatkan kita untuk memberikan dengan sukacita, yaitu persembahan bulanan atau tahunan dan diakoni sosial gereja kita. Persembahan tersebut dapat kita sampaikan melalui 1. Transfer ke rekening HKBP Harapan Jaya dengan nomor rekening yang tertera di warta jemaat kita. Boleh juga melalui sintua wilayah masing-masing atau ke sekretariat gereja atau bendahara gereja. Kiranya Tuhan semakin memberkati kehidupan kita semua. 7. Sumbangan dari Kor Ama Huria. Kor Ama Huria HKBP Harapan Jaya telah mengumpulkan dana sebesar 20 juta rupiah untuk diberikan kepada panitia pengadaan sarana parkir dan jalan. Parhalado dan jemaat mengucapkan terima kasih atas sumbangan tersebut. 8. Perwakilan jemaat ke HKBP Resort Sulawesi Utara. Hari ini Minggu tanggal 16 Juli 2023, Bapak Sintua Boni Vansius Napitupulu, Bapak Insinyur Surya Negara Panjaitan, SA, MH, dan Bapak Sintua Dr. Andes Nalum Sijabat turut serta menghadiri acara pelantikan Bapak Pendeta Dr. Daner Wilfred Siregar menjadi Pendeta Resort HKBP Sulawesi Utara. Terima kasih disampaikan kepada mereka yang mewakili kehadiran Parhalado dan seluruh jemaat HKBP Harapan Jaya. 9. Kebaktian bulanan remaja dan Naposo Bulung.
pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 pukul 18 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah Laura Boru Sirait, alamat Perumahan Titian Kencana, Blok B4 nomor 19, Remaja dan Naposo Bulung Harapan Jaya akan mengadakan kebaktian bulanan dengan tema New Beginning, Amsal 17 ayat 22. Untuk itu diharapkan remaja dan Naposo HKBP Harapan Jaya dari SMP kelas 1 sampai dengan belum menikah diharapkan untuk hadir di kebaktian bulanan tersebut. 10. Rapat Jemaat HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 12 WIB setelah ibadah Minggu siang. Yang akan datang, gereja kita akan mengadakan rapat jemaat dalam rangka penetapan program kerja dan anggaran tahunan 2024. Berhubung dengan rapat jemaat tersebut, maka gereja kita menghimbau agar setiap dewan mengadakan rapat bersama dengan kategorial dan seksinya masing-masing untuk menyusun usulan program kerja dan anggaran tahun 2024 dengan jadwal sebagai berikut. Tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023 rapat seksi tiap-tiap dewan. Tanggal 24 Juli 2023 rapat Parhalado Parartaon. Tanggal 25 sampai 26 Juli 2023 sosialisasi kepada jemaat di setiap wilayah atau saat pertangyangan. Tanggal 27 Juli 2023 rapat Parhalado. 30 Juli 2023 rapat jemaat. 11. Berita duka. Hari ini Minggu tanggal 16 Juli 2023 telah meninggal dunia nama Lionel Fernando, umur 10 tahun, alamat Kapling Rawabugel, RT 08 RW 025, wilayah Jetun. Anak dari Bapak Liu Kim Sang, Ibu Evi Novita Boru Siagian. Marilah kita bawa dalam doa semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan. B. Statistik dan firman Tuhan yang ditetapkan HKBP dalam 1 minggu ini dapat kita lihat dalam warta jemaat kita. Ulang tahun. Jumlah jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini sebanyak 27 orang. Parhalado dan jemaat mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun depan, tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Keuangan gereja kita dapat kita lihat dalam warta jemaat kita. Keuangan gereja per tanggal 16 Juli, Huria dan diakoni 152.372.346
rupiah. Pembangunan atau perawatan gereja 22.566.110 rupiah. Transitoria 7.125.000 rupiah. Sarana jalan dan parkir 39.876.200 rupiah. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan namanya. Demikian warta jemaat dalam 1 minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang maha kuasa, atas segala berkat dan karunia yang kami peroleh daripada Tuhan. Kami boleh hadir pada sore hari ini Tuhan, untuk memuji memuliakan namamu. Saat ini kami akan mau mendengarkan sebagian daripada sabdamu.
yang akan menyapa kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, karena kami mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Terima kasih firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis diambil dari kitab Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengar doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikan keperkasaan. Engkau yang merendahkan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu, tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorai. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman hari ini disebut dengan nyanyian syukur daripada Daud kepada Allah, di mana Daud sangat-sangat merasakan bagaimana pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada Daud di dalam perjalanan hidup Daud, di dalam kepemimpinannya sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dia sangat-sangat merasakan kasih setia Tuhan yang menolong, kasih setia Tuhan yang memelihara daripada kehidupannya. Sehingga ketika dia merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan memeliharanya, dia dapat merenungkan dan merasakan, sehingga dia menyampaikan puji-pujian, kemuliaan, hormat bagi Allah, Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia yakini di dalam hidupnya. Dia tidak tinggal diam ketika dia merenungkan, ketika dia merasakan betapa besarnya kasih Tuhan menyertainya. Dia tidak tinggal diam, tetapi dia datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dia mengatakan di ayat 2 tadi, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang yang bernazar, membayar nazar. Bagimulah puji-pujian di Sion, bahwa Daud
menyampaikan pujian hormatnya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Sion itu sebutan daripada Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat peribadahan daripada bangsa Israel, tempat untuk bersekutu di tengah-tengah bangsa Israel. Di sanalah untuk menyembah dan memberikan pujian dan doa kepada Tuhan. Maka Daud juga dia tidak tinggal diam untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Atas penciptaan Tuhan kepada Daud, atas bimbingan Tuhan kepada Daud, maka dia memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia tidak lupa akan segala kebaikan Tuhan. Dia menghitung-hitung segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Tanpa perlindungan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bimbingan daripada Tuhan, dia tidak akan mampu untuk sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dia tidak akan mampu untuk bisa lepas dari orang-orang jahat seperti Saul, seperti Goliat. Dia tidak akan berkemenangan. Tetapi karena penyerahan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan menolong dan membantu. Tuhan memelihara dan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Dari situlah dia dapat merasakan begitu besarnya pertolongan Tuhan, begitu kuat kuasanya, kebaikan Tuhan. Ketika dia berdoa, dia menyampaikan pujian, dia memuji nama Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan mendengarkan doa-doanya. Itu sebab dikatakan tadi di ayat 3, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Jadi Tuhan Allah sebagai untuk mendengarkan semua doa, atau Tuhan yang mendengarkan doa-doa orang-orang yang datang kepadanya. Tuhan tidak pernah tidak mendengarkan doa-doa orang-orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan akan mendengarkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu akan mendengarkan doa kita. Dia mendengarkan doa kita, dan itu jugalah yang disampaikan oleh pemazmur di sini, bahwa dia merasakan bahwa doa daripada pemazmur selalu didengarkan oleh Allah di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, maka dia memuliakan, dia bersyukur, dan dia menyampaikan kemuliaan hormat bagi Allah yang telah mendengarkan segala doa yang disampaikan oleh pemazmur di dalam hidupnya. Dan juga tidak hanya mendengarkan doa permohonan daripada pemazmur atau permohonan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tetapi pemazmur juga merasakan ketika dia melanggar daripada perintah-perintah Tuhan, ketika dia tidak setia kepada Tuhan, ketika dia meninggalkan perintah Tuhan di dalam hidupnya. Dia juga merasakan bahwa Tuhan mau mendengarkan doa permohonan ampun kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika Nathan mengingatkan dia telah jatuh ke dalam dosa, maka dia menyesali segala perbuatannya. Dia datang kepada Tuhan untuk memohon ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan
pengampunan. Tuhan memberikan pengampunan kepada Daud sehingga dia tidak mati. Dia hidup dan dia berubah dan bertobat. Dia menyesali akan perbuatannya. Jadi ketika kita datang, ketika orang-orang percaya datang, ketika dia meninggalkan Tuhan, ketika dia silap di dalam kehidupannya, dia tidak di jalur kehendak Tuhan. Ketika dia datang untuk memohon pengampunan, Tuhan akan memberikan pengampunan. Itu juga yang kita lakukan setiap hari Minggu, kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa kita tidak luput dari segala kekurangan dan kelemahan kita setiap saat. Kita punya kelemahan dan kekurangan di mata Tuhan. Kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita adalah orang-orang yang bisa jatuh ke dalam dosa. Setiap saat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Dan Daud juga, dia pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi ketika dia datang berseru kepada Tuhan, ketika dia datang untuk memohon ampun kepada Tuhan, dia merasakan bahwa Tuhan mengampuni. Tuhan mau memberikan keselamatan dan kehidupan kepada Daud. Itu sebabnya dikatakan tadi, karena bersalah, ya di ayat 4 tadi, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Jelas di ayat 4 itu pengakuannya, pengakuan daripada Daud bahwa dia merasakan pengampunan yang diperbuat oleh Tuhan ketika dia melanggar apa yang diinginkan Tuhan. Tetapi dia datang untuk berseru, untuk minta pertolongan pengampunan kepada Allah. Tuhan mendengarkannya, Tuhan menghapus segala kekurangan kelemahannya, dan Tuhan menerima pengampunan yang dilakukan oleh Daud. Oleh sebab itu, dia juga sangat merasakan, dia sangat berbahagia. Dia berbahagia ketika dia dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa Israel. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi hambanya. Dia dipilih oleh Tuhan menjadi dekat kepada Allah. Dikatakan tadi di ayat 5, berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Setiap orang percaya kepada Tuhan, yang mau mendekatkan dirinya kepada Tuhan, yang mau mendekatkan diri kepada Tuhan, datang untuk bersekutu, datang untuk bersujud, datang untuk menyembah ke pelataran Allah, ke rumah Tuhan. Dikatakan di sini, mereka akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Ketika kita dengan kerendahan hati datang kepada Tuhan, ketika kita merasakan bahwa Tuhan telah memilih kita menjadi umatnya, menjadi anak-anaknya, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita sudah mengaku bahwa kita adalah percaya kepada Allah Bapa di surga, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, kita percaya kepada Roh Kudus yang membimbing dan menyertai kita. Kita akan mendapatkan rasa kebahagiaan dan ketentraman, kenyamanan di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan Tuhan tidak pernah membiarkan berkekurangan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dikatakan di situ tadi, mereka akan kenyang.
Tuhan akan mencukupkan. Mungkin ketika kita berkekurangan, tetapi di suatu saat Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberikan kasih anugerah dan berkat kepada orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Selalu berserah diri kepada Tuhan. Selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia akan tetap berbahagia. Itu sebabnya dikatakan tadi di ayat 5, berbahagialah orang-orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekatkan untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus, di baitmu yang kudus, di rumah Tuhan yang kudus, di gereja. Ketika kita mau datang ke gereja untuk bersekutu menyembah Tuhan dan memuji memuliakan nama Tuhan, kehidupan kita akan nyaman dan kita juga akan diberikan berkat dan anugerah. Kita akan dikenyangkan di dalam firman Tuhan. Kita akan diberikan makanan rohani ketika kita datang ke pelataran Tuhan, ketika kita datang bersujud kepada Tuhan, kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kehidupan bagi orang-orang yang datang bersekutu dengan Tuhan. Sehingga orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, dia akan dikenyangkan, hidupnya akan semakin percaya dan menyembah Allah di dalam hidupnya. Sehingga dia tetap mampu untuk bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, dia mampu untuk bersyukur dan memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan memberikan kekuatan dan anugerah kepada orang yang datang sujud ke pelataran Tuhan untuk menyembah Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan dikenyangkan, dia akan diberikan sukacita, dia akan berbahagia, hidupnya akan nyaman, tenteram. Walaupun banyak tantangan, cobaan, tetapi dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Itulah yang disaksikan oleh Daud, sehingga dia menuliskan, dia menyanyikan, menyampaikan, sehingga pada sore hari juga kita mendengarkannya untuk menghimbau dan mengarahkan kita juga supaya kita mau datang untuk bersujud ke pelataran Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab dikatakan di sini bahwa Dia, Allah, akan memberikan hidup yang kekal. Dan Allah juga akan memberikan berkat-berkat dan anugerah di dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan tadi di ayat 7, engkau yang menegakkan gunung-gunung, engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedangkan pinggangmu memberikatkan keperkasaan. Dan dikatakan di situ, sebab itu orang-orang yang diam di ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Inilah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah lupa bahwa Tuhan yang menegakkan gunung-gunung, Tuhan yang menciptakan gelombang daripada laut. Tetapi ketika gelombang laut menderu dengan kencang atau kuat, mungkin kita bisa goyak. Orang percaya mungkin bisa tidak kuat dan kokoh. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia akan tidak gentar dan tidak khawatir. Sebab kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan laut,
Tuhan yang menciptakan gelombang-gelombang daripada laut. Tuhan yang membuat menderu. Tetapi ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, gelombang seberat apapun yang dihadapi Daud di dalam perjalanan hidupnya, Tuhan tidak pernah membiarkannya. Tuhan tetap menguatkan, Tuhan tetap membebaskan. Ketika dia diperhadapkan kepada tantangan-tantangan, baik kepada Goliat tadi, kepada itu, dia tetap kuat dan dia berkemenangan karena dia berserah diri kepada Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya di sepanjang kehidupannya di dunia ini, dia menjadi tanah yang subur, yang bisa menghasilkan buah yang manis, bisa 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Ketika orang mau datang kepada Tuhan, dia akan menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Dia akan bersuka cita. Maka Nats hari ini mengingatkan kita, dan sebagai topik Nats hari ini mengatakan pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah bagi umatnya. Kita juga telah dipelihara Allah hingga pada saat ini. Kita bisa datang hadir pada sore hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan di rumah Tuhan, di gereja kita ini. Ini bukan karena kekuatan atau kegagahan kita, tetapi karena kita mendengarkan panggilan daripada Tuhan, sehingga kita datang untuk berkumpul bersekutu ke pelataran Tuhan untuk menerima firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kehidupan kita sebagai hidup rohani kita. Kita diisi melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan kita diisi, karena itu sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu bisa menguatkan kita, bisa memberikan semangat hidup untuk kita, dan melalui firman Tuhan itu juga kita bisa dikuatkan. Melalui firman Tuhan itu juga kita bisa semakin percaya dan taat kepada Tuhan, sehingga kita bisa membuahkan hasil yang baik melalui tindakan perbuatan kita. Tuhan Yesus telah menebus segala dosa-dosa perbuatan kita yang tidak baik di hadapan Tuhan. Maka kita datang untuk bersyukur. Jadilah menjadi pengikut Kristus yang setia di sepanjang kehidupan kita. Senantiasa kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, dan jangan lupa akan segala kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita setiap hari. Dan ketika kita merasakan lindungan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, senantiasalah bersyukur dan berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman-Nya, sebab firman-Nya itu menjadi kekuatan buat kita untuk menjalani hari-hari kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, Tuhan yang maha kuasa, terpujilah nama-Mu Tuhan atas sapaan firman-Mu kepada kami pada sore hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa menghitung segala kebaikan-Mu dan merenungkan segala kebaikan-kebaikan yang telah kami terima. Sebagaimana Daud, dia tetap memuji memuliakan nama-Mu di dalam hidupnya, dan dia selalu untuk semakin mendekatkan diri kepadamu, menyampaikan pujian, hormat, berdoa, karena Engkau adalah Tuhan yang patut disembah di dalam hidup. Demikian juga kepada kami Tuhan, Engkau telah memberikan kehidupan dan keselamatan kepada kami,
Dan kami menjadi anak-anak-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan, yang telah Kau pilih untuk datang ke pelataran-Mu, mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan, melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup di jalan kebenaran-Mu, dan ajar kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya kami menjadi tanah yang subur, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami membuahkan yang baik, membuahkan hasil yang baik di hadapan-Mu. Inilah yang Tuhan inginkan daripada kami masing-masing, sehingga kuatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh mampu untuk melakukan, menghidupi firman-Mu di dalam hidup kami di dunia ini, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa buat jemaat yang baru di gereja kami ini Tuhan, yaitu keluarga Situmeang Inang Berupa Seribu. Kiranya biarkanlah keluarga itu menjadi keluarga yang baik di tengah-tengah jemaat-Mu HKBP Harapan Jaya. Dan kami juga mendoakan kegiatan pembinaan Parhalado yang akan dilaksanakan hari Selasa dengan hari Rabu yang akan datang Tuhan. Biarlah Engkau membekali kami Tuhan, menjadi pelayan yang setia dan taat kepadamu Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada pimpinan kami, sehingga mereka dapat memimpin kami, melatih kami Tuhan sebagai Parhalado yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang berduka saat ini, yaitu keluarga Liu Inang berusia Gian, yang telah Kau panggil Tuhan anak Leonil. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan penghiburan kepada keluarga tersebut. Kuatkan mereka sehingga mereka tetap memuji memuliakan nama-Mu apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka senantiasa untuk mendekatkan diri dan bersyukur kepadamu di dalam hidupnya. Berkatilah Tuhan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang tidak bisa mengikuti ibadah, baik di ibadah pagi, siang, dan sore hari ini Tuhan. Berikan kesembuhan kepada jemaat-Mu, supaya mereka dapat menerima kasih karunia yang daripada Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, sehingga mereka tetap merasakan kasih setia-Mu di dalam hidupnya. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu yang berulang tahun mulai hari ini dalam 1 minggu ini Tuhan. Berkatilah mereka, ajar mereka untuk menghitung hari-hari mereka, sehingga mereka senantiasa semakin taat dan takut kepada Tuhan, dan memuji memuliakan nama-Mu, tahu untuk bersyukur kepadamu di dalam hidupnya. Berkatilah mereka ya Tuhan, dan tambah-tambahkan umurnya di dalam kesehatan. Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang berkumpul pada sore hari ini, di ibadah sore hari ini Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, dan biarlah Engkau senantiasa menuntun, memimpin kami, sehingga kami dapat bersuka cita, bergembira di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Tuhan, jemaat-Mu akan pulang nanti dari rumah-Mu yang kudus ini. Lindungi Tuhan di perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, sehingga mereka tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada pada sore hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun. Dan kami juga berdoakan pemerintah kami, kuatkan mereka Tuhan menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Pimpinan kami Tuhan, pimpinan di gereja kami, dimanapun berada ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menguatkan, sehingga kami yang telah Kau pilih untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu menjadi pemimpin-pemimpin yang setia dan taat kepadamu, sebagaimana seperti Daud jadi contoh di hadapan kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua dari buku nyanyian 585 ayat 1 dengan seterusnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukakanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Amin. Kami perhalado HKBP Harapan Jaya yang melayani pada sore hari ini beserta dengan multimedia, tim musik, dan song leader mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.